Mindset is everything. Pola pikir itu segala-galanya. Mengapa pola pikir itu menjadi segala-galanya? Karena pola pikir itu menjadi fondasi atau dasar, teman-teman. Untuk buat apa saja. Kita buat apa saja kalau kita mau maju, pola pikir itu menjadi fondasi, dasar. Karena ini erat kaitannya dengan pendekatan pembelajaran mendalam, maka mungkin penjelasan saya lebih mengerucut pada itu. Jadi pola pikir itu dia akan mendikte tindakan yang kita lakukan dan akan menentukan hasil. Pola pikir lebih penting dari keterampilan. Ini teman-teman bisa lihat ini. Jadi porsi yang paling besar ada pada pola pikir ini. Keterampilan dia di tengah, lalu alat yang digunakan itu ada pada porsi yang paling kecil. Ini jenis-jenis pola pikir, teman-teman. Kita bisa lihat orang yang memiliki fixed mindset itu terkunci. Sementara orang yang memiliki growth mindset atau pola pikir bertumbuh itu, di situ ada semacam pohon, dia bertumbuh terus, dia berkembang terus. Jadi kalau pola pikir growth mindset itu dia sifatnya optimistis. Dia melihat tantangan, dia mau maju. Dia tantangan itu sebagai peluang. Sementara fixed mindset itu dia lebih bersifat pesimistis. Dia menyerah. Kalau ada tantangan, ada halangan, atau dia gagal, itu dia mulai menyerah. Pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Teman-teman bisa lihat ini. Orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika dia mengalami challenge atau tantangan, itu dia menghindar. Dia sudah, saya tidak mau. Tetapi kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia menerima tantangan sebagai kesempatan untuk dia belajar. Lalu pola pikir tetap, misalnya dia mengalami hambatan, obstacle atau hambatan atau rintangan, itu dia akan menyerah. Tapi di bawah dia bertahan. Mau ada tantangan, ada rintangan di depan, ada yang menghalangi, dia tetap bertahan dan bila perlu maju. Lalu kemudian effort. Itu dia melihat usaha itu sebagai sebuah peluang. Dia berusaha, upaya itu sebagai peluang. Tapi kalau orang yang memiliki pola pikir tetap atau disingkat menjadi PPT ya, pola pikir tetap, dia anggap air membebaskan. Untuk apa saya berusaha? Lalu kemudian kritik. Orang yang menerima kritik lalu kemudian itu dianggap sebagai serangan, itu ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir tetap. Sementara kritik itu dilihat sebagai sebuah informasi, itu pola pikir bertumbuh, PPB. Success others. Orang lain punya kesuksesan itu, orang yang memiliki PPT itu menganggap itu sebuah ancaman bagi dia. Tetapi orang yang memiliki PPB itu menginspirasi dia. Kesuksesan orang lain itu menginspirasi dia. Oke. Dari pola pikir tetap, pola pikir ke pola pikir bertumbuh ya. Jadi ini kita diminta untuk mengenali suara PPT dan suara PPB. Nah, kita belajar cara mengenali suara PPT. Lalu kita sadari bahwa kita punya pilihan. Life is choice. Kita bisa memilih, kita punya kebebasan untuk memilih. Mau untuk pilih, mau maju juga tergantung dari kita. Tapi kalau mau pilih tetap bertahan pada posisi yang ada juga, it depends very much on us. Baik, ini prosedur intervensi pola pikir. Dia beri contoh ini, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Itu pola pikir bertumbuh tadi. Lalu pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses karena telah mau berusaha. Ada pujian proses dan pujian pribadi. Pujian pribadi itu dia identik dengan pujian hasil. Pujian hasil. Baik, lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB. Perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar.
jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan PBB di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan guru dengan guru, yang di sini dalam peta ini sebut kolega ya, guru dengan guru, dan juga guru dengan orang tua. Hubungan guru dan murid ini murid mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya dalam belajar. Murid menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan dari gurunya. Lalu murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Baik. Oke, pujian pribadi versus pujian proses tadi saya jelaskan, itu teman-teman bisa lihat. Ini cara guru memberikan pujian atau kritik juga menjadi faktor yang bisa menentukan tipe pola pikir yang akan berbentuk pada murid. Dua pujian berikut ini ternyata memberi dampak yang sangat berlawanan. Kamu pasti pintar, itu pujian pribadi. Kamu pasti sudah bekerja keras, pujian proses. Kita memotivasi dia terus, memacu dia. Tidak. Jadi kita pada kesempatan yang sama kita juga dilatih untuk mengidentifikasi masalah yang kita hadapi di sekolah. Belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Di sini pengalaman yang bermakna. Kalau kata bermakna itu dalam pikiran kita itu apa Bapak Ibu sekalian? Bermakna. Itu dia masuk dalam apa? Kalau di pembelajaran mendalam. Kalau pengalaman belajar itu apa saja pengalaman belajar? Memahami. Jadi penggunaan teknologi digital itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan asesmen. Mulai dari awal kegiatan sampai dengan asesmen di akhir itu kita gunakan teknologi itu. Yang berikutnya lagi multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Guru dan peserta didik lebih dapat menerapkan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran. Jadi kita mengaitkan antara satu pembelajaran dengan mata pembelajaran yang lain. Pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam merupakan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi ini olah-olah semua itu harus kita gabungkan dalam kegiatan pembelajaran kita agar kegiatan pembelajaran itu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari sini pembelajaran mendalam ada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Di dalam berkesadaran dan bermakna dan mengembirakan itu harus ada ini, olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Olah pikir itu kita masukkan di berkesadaran, olah hati itu di bermakna, olah rasa dan olahraga itu di mengembirakan. Kalau keempatnya itu sudah berjalan, maka akan mewujudkan itu profil lulusan itu, 8 profil lulusan itu.
kita masih awal sekali, misalnya bab 1 terus masih dengan pengenalan materi-materi, kemudian kita gunakan yang ini ya, singkat yang ini, model yang ini, discovery. Ini singkat semuanya ini bisa masukkan ini misalnya yang ini dengan ini masuknya di memahami pengumpulan data, pengolahan data ini sudah masuk di mengaplikasi pembuktian dan menarik kesimpulan, dia masuk di refleksi. Asik. Teman-teman, ini hasil kerja saya untuk pembelajaran coding, perencanaan pembelajaran mendalam. Di atas identitasnya, seperti biasa, kita masih ke kelas terus identifikasi. Yang pertama kita perlu mengidentifikasi murid dengan pengetahuan dasar. Murid itu perlu mengetahui yang namanya perangkat KA atau kecerdasan artifisial, sehingga dalam pembelajaran mereka bisa menunjukkan minat untuk menuliskan input bermakna dalam sistem KA. Materinya terkait dengan menuliskan HP dan juga ada panduan tetap lembar kegiatan murid. Terus dimensinya ada 3: pengalaman kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Capaiannya, murid memiliki kemampuan menggunakan perangkat KA secara kritis dan juga menuliskan input bermakna ke dalam sistem KA. Lintas disiplinnya ini kaitannya juga dengan informatika, terkait pemanfaatan teknologi digital, lalu bahasa Indonesia, kalimat efektif, dan juga bahasa Inggris. Karena di dalam situs Fitoblogs itu bisa menggunakan bahasa Inggris dan juga kita bisa sharing bahasa Inggris. Topik ada yang tercantum di dalam TP. Terus praktik pedagogis, pendekatan deep learning, metode ada diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Modelnya discovery learning. Sumbernya ini buku belum ada dan menggunakan modul dari pelatihan itu. Lalu ada bahan ajar dan juga ada internet, media, lembar kerja, laptop, Chromebook, dan handphone. Mitranya ini dengan rekan guru di kelas lain dan juga orang tua. Lingkungan sekolah, rumah, dan tempat duduk pembelajaran. Terus digitalnya ini ada link video dan PPT yang mana sebelum pembelajaran supaya untuk dibagikan ke grup WA. Terus penghitungnya dari internet. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu untuk kegiatan awal ini diharapkan ada kesadaran dan juga pembelajaran bermakna. Seperti biasa awalnya dengan salam, dapatkan kelas dan berdoa. Terus inti ini mengikuti sintaks pembelajaran discovery learning. Membuat yang pertama memahami, yang membuat lagi bermakna dan menggembirakan. Dengan yang pertama belum memberikan stimulus. Jadi nanti ditayangkan PowerPoint-nya, lalu ada gambar di situ, murid mengamati dan mulai bertanya. Setelah itu juga guru memberikan pertanyaan pemantik lagi, lalu mulai mengumpulkan data. Setelah itu baru mereka itu dalam berkelompok biasa yang digunakan itu Chromebook atau handphone dan juga lembar kerja. Setelah itu baru masuk ke presentasi dan kesimpulan. Dan di bagian ini juga tentunya ada refleksi secara langsung dan juga jurnal refleksi untuk tugas. Nanti dikumpulkan pada pertemuan. Lalu penutupnya ini memberikan penegasan terkait tugas dan juga doa. Satunya itu sederhana saja karena itu mensimulasikan penggunaan yang sebelum saat pembentukan waktu. Jadi
Ini tujuan pembelajaran yang nantinya dalam memahami materi. Baik, ini menurut para ahli, Queen dan kawan-kawannya. Ini pengertian dari inquiry collaboratif. Satu, mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik yang bersifat akademis maupun non akademis. Yang kedua, mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, merencanakan strategi tersebut sambil melakukan refleksi terhadap penerapannya untuk kemudian menyempurnakan praktik pengajaran yang ada. Ini dari menurut mereka yang para ahli. Nah, pendekatan ini bersifat reflektif dan berbasis data. Berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Oke, mari kita lihat di sini ada 7 prinsip inquiry kolaboratif. Saling menghormati, dalam melakukan ini saling mempercayai teman. Dan bilang ini saya lebih bagus, ini saya punya lebih bagus. Kita setara. Yang berikut budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Terbuka. Apa yang kita dapatkan selama proses pembelajaran itu kita ambil apa saja, apa masalahnya, apa saja kita temukan di dalam kelas. Yang pertama itu harus terbuka dulu sehingga muncul inquiry kolaboratif. Kalau kita tidak terbuka maka tidak ada kolaborasi, inquiry kolaboratif tidak akan ada. Harus terbuka dan reflektif. Yang berikut terstruktur tapi fleksibel. Kegiatan inquiry kolaboratif kita lakukan secara terstruktur. Nanti saya akan tampilkan ada 4 tahapan. Dan itu dilaksanakan secara berulang-ulang. Bagian ini kita sudah bisa atasi. Bagaimana kita meningkatkannya lagi? Nah, kita buat caranya baru lagi. Cara pertama mulai memacu dia, mulai berkembang dan seterusnya. Nanti sebentar kita akan lihat masalah-masalah bersama di dalam kelompok. Ini cara pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui berbagai sumber dan metode seperti ini. Metode yang kita pakai untuk mengumpulkan data dari mengidentifikasi tadi. Yang pertama, asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid. Itu dari sebagai bagian awal mengidentifikasi. Yang kedua, hasil asesmen dan evaluasi sebelumnya seperti nilai ulangan, tugas, dan portofolio. Kalau kita mau lihat mereka punya kemampuan, tugasnya punya bagaimana, ulangan, informatif mereka punya. Yang berikut, observasi langsung proses pembelajaran di kelas, termasuk interaksi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran di kelas. Yang berikut, feedback dari murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lain. Yang terakhir, data lingkungan belajar dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Ini cara pengumpulan data dengan metode kita. Merefleksikan proses dan dampaknya serta merencanakan perubahan yang diperlukan untuk siklus berikut. Maka tadi dalam siklus yang tadi dia punya anak panah itu. Jadi selesai beri 1 lanjutlah setelah kita hasilkan. Jadi implementasi inquiry kolaboratif di sekolah akan lebih efektif jika didukung oleh 2 aspek penting yang saling melengkapi, yaitu dialog terbuka yang aktif antar pemangku kepentingan dan refleksi yang didasarkan pada data konkret. Keduanya bersama-sama memperkuat kerjasama dan memastikan peningkatan kualitas temukan di situ itu tantangan yang paling utama adalah namanya kemampuan membaca kitab suci oleh mayoritas siswa. Kemudian nanti termasuk juga bagaimana siswa itu ketika dia dapatkan teks itu dan kita minta untuk coba atau jadi seorang lektor, dia belum bisa membedakan, oh ini Injil kan, ini saya baca ini surat-surat Rasul Paulus kan. Dan itu peran guru kita lakukan observasi melalui kegiatan tadi itu kita pada saat pembelajaran misalnya kita coba kita buka kegiatan kita dengan
gratis hari ini punya sudah bisa ditemukan. Banyak sekali siswa yang sebenarnya tidak mampu untuk membaca kitab suci. Kemudian teman-teman lihat di bagian pertama itu ada tantangan utama lemahnya kemampuan membaca kitab suci oleh mayoritas siswa, kemudian kurangnya pemahaman siswa terhadap visi makna kitab suci, rendahnya minat untuk berlatih membaca secara mandiri. Kemudian di peran guru itu observator fokus melakukan observasi mendalam saat sesi membaca kitab suci untuk memetakan kesulitan yang dialami, misalnya ada siswa yang sulit sekali mengucapkan kalimat tertentu dalam kitab suci, ritmenya, kemudian pemahamannya. Kemudian penyelenggara tes diagnostik merancang dan melaksanakan tes lisan atau tulisan untuk mengukur tingkat kemampuan membaca. Kemudian peran guru juga jadi memberi umpan balik kritis menggunakan hasil asesmen awal untuk mengkomunikasikan temuan tentang tantangan secara objektif kepada siswa. Kita dapatkan siswa punya kelemahan seperti itu, kita memberikan umpan balik. Kita mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan membaca kitab suci mereka. Ada siswa yang mahir sekali membaca kitab suci, ada yang sedang, dan ada yang perlu dapat khusus. Puji Tuhan bahwa selama 2 hari kegiatan kita berjalan dengan lancar. Pengibasan kegiatan pembelajaran mendalam dengan 3 materi pokok, ya, 4 materi pokok dari kami yang mewakili SMP Negeri 1 Ulang Bintang. Ya, itu sudah kita sampaikan, sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu guru semua. Dari hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, saya lihat tingkat supportnya dari teman-teman, baik itu dalam diskusi kelompok maupun pertanyaan-pertanyaan individu, itu semuanya berjalan dengan baik, dan dinamika di dalam berdiskusi juga sungguh sangat luar biasa. Saya hanya menyampaikan satu kalimat, yaitu mari kita merubah mindset kita, yang fokus pada hal-hal positif, rubah pemikiran negatif menjadi pemikiran positif. Dengan berpikir positif akan menghasilkan tindakan yang baik dan pada akhirnya mengubah kehidupan seseorang. Terima kasih. SMP Negeri 1 Ulang Bintang.